menyiram bensin dan menodongkan senjata api. Dua orang perampok menggasak uang puluhan juta rupiah dari sebuah minimarket. Para petani di Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan rencana pemerintah tentang pencabutan subsidi pupuk mulai 1 Juli 2022. Ratusan warga Batang berunjuk rasa di PLTU Ujung Negoro. Mereka menuntut hak terkait kesetaraan harga tanah milik mereka yang sudah dibeli PLTU. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Aksi perampokan pusat perbelanjaan dengan modus siram korban dengan BBM Pertalite dan menodongkan pistol pada siang bolong kembali terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para pelaku yang diketahui dua orang pria bertopi dengan mengendarai sepeda motor terekam kamera pengawas dan berhasil menggasak puluhan juta rupiah. Perampokan yang terjadi di minimarket Desa Adinuso, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura membeli obat sakit kepala. Seperti dalam rekaman video dan saksi mata, mereka berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Satu menyiramkan bensin sambil mengajukan korek api ke pegawai. Satunya lagi menodongkan pistol ke kasir sambil mengancam dan meminta menunjukkan berangkas penyimpanan uang. Menurut kasir minimarket tersebut, Selamat mengatakan, kejadian berlangsung sangat cepat sekira 15-20 menit. Setelah menyandra masing-masing petugas, dua perampok sambil menenteng pistol, mengancam para korban atau petugas kasir agar menunjukkan tempat penyimpanan uang. Masuk dua orang, terus ke kasiran, minta paramek, terus tak kasih. Terus orangnya habis belian, terus dia langsung ke sini. Nodongin pistol dan mengancam gitu. Mengancam ya? Pakai apa ngancamnya? Pakai pistol. Terus ada yang disiram apa itu mas temennya? Siram bensin. Terus ambil apa aja mas? Ambilnya uang. Sementara itu, hal senada juga diceritakan pegawai yang menjadi korban penyiraman bahan bakar minyak oleh salah satu pelaku. Adit mengatakan dirinya kaget lantaran sedang memasukkan air minum kemasan ke dalam kulkas, tiba-tiba langsung disiram dengan bahan bakar. Sambil menenteng korek api, pelaku mengancam korban untuk tetap diam di tempat. Selanjutnya dirinya mengaku tidak mengetahui kejadian yang dialami kasir karena agak berjauhan. Para pelaku yang dialeknya seperti bahasa Betawi tersebut berhasil menggasak uang sedikitnya 25 juta rupiah. Langsung disiram. Posisi di mana berarti? Ya, di dalam. Oh. Terus setelah disiram? Habis itu saya disuruh jongkok sambil nungguin teman. Disiram apa itu mas? Waktu disiram pakai bensin di depan kulkas. Terus dia datang langsung nyiram. Dia bilang apa aja mas? Bilang jangan ngeyel, kamu jangan melawan, kalau melawan saya bakar gitu. Terus modus serupa dengan menyiramkan bahan bakar minyak ke korban juga kerap dilakukan oleh perampok dengan sasaran minimarket di jalur Pantura Kendal, Jawa Tengah. Para petugas kepolisian Satreskrim Resor Batang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti khususnya CCTV. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Tak terima harga dibayar terlalu rendah, ratusan warga beramai-ramai menggeruduk kantor pembangkit listrik tenaga uap Ujung Negoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mereka yang merupakan warga sekitar PLTU tersebut meminta tanahnya untuk dibayar dengan harga yang sama atau disetarakan. Belum dipenuhinya tuntutan warga dalam aksi sebelumnya, usaha meminta kejelasan atas permintaan pemilik lahan menggelar aksi parlemen jalanan. Setidaknya 300-an desa penyangga atau terdampak proyek besar tersebut kembali menggeruduk lokasi pembangunan PLTU Batang. Mereka dari Desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Ponowareng kembali menyuarakan tuntutan mereka terkait kesetaraan harga tanah milik mereka yang sudah dibeli oleh pengembang pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Batang. Warga meminta pihak pengembang menyetarakan harga tanah mereka yang sudah dibayar pihak pengembang sebesar Rp100.000 per meter agar disetarakan dengan harga terbaru yakni Rp400.000 per meter. Massa mengancam akan terus melakukan aksi mereka jika tuntutan mereka belum dipenuhi.
Tuntutan warga masih seperti yang dulu ya, harus ada penyetaraan harga. Harga yang 100 itu harus disamakan dengan yang lainnya. Tuntutannya itu tetap seperti itu terus-terusan. Apabila ini beberapa minggu ini tidak ada realisasi, kami pasti akan datang ke sini dan kami akan safari terus. Di samping sini mungkin minggu depan mau ke DPRD provinsi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin di Istana Negara. Harapannya ya dari BP itu harus harus memenuhi permintaan masyarakat terkait penyetaraan harga. Jadi di situ ada suatu ketidakadilan, ada yang harga 100, ada yang harga 400, padahal di power block yang sama. Masa kemudian membubarkan diri setelah ditemui pihak pengembang. Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polres Batang. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Seluruh petani di Kabupaten Brebes mengeluhkan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan RI yang akan menetapkan mulai 1 Juli 2022 akan menghapus sejumlah penjualan pupuk subsidi bagi petani. Para petani di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi pada pupuk organik dan jenis pupuk lainnya. Rencana penghapusan subsidi pupuk ZA, SP36, dan organik akan diberlakukan mulai awal Juli tahun ini. Rencana cabutnya subsidi pupuk untuk jenis pupuk organik, ZA dan SP36 itu tertuang dalam Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian nomor B133.1/B.5.2/03/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022. Surat yang muncul didasarkan pada rekomendasi Komisi 4 DPR RI atas perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, diantaranya menyebutkan pemerintah akan mengurangi pupuk bersubsidi menjadi 2 jenis masing-masing urea dan NPK. Padahal sebelumnya ada 5 jenis, yakni urea ZA dan SP36 serta organik. Disebutkan pula penghapusan itu akan berlaku mulai bulan Juli 2022. Rujuk salah seorang petani bawang merah asal Desa Tegal Gelagah, Kecamatan Bulakamba mengaku pupuk ZA dan SP36 merupakan jenis pupuk yang banyak dipakai untuk tanaman bawang. Jika subsidi dicabut, maka petani banyak yang tidak kuat membeli pupuk non-subsidi seperti ZA dan SP36 yang harganya saat ini tergolong mahal. Saya sebagai petani sangat keberatan karena harga pupuk non-subsidi kan sekarang sedang mahal, serta harga pestisida juga sangat mahal. Jadi artinya nanti akan nambah biaya produksi ya? Iya, betul. Ya kalau bilang mampu sih ya mampu, tidak mampu ya harus beli ya. Tapi kalau dipaksakan kita membeli pupuk non subsidi, ya untuk biaya produksi dengan biaya penghasilan tidak bakalan nutup. Di lain tempat, salah seorang pedagang pupuk non-subsidi Dani Purnomo mengatakan, jika memang subsidi pupuk dicabut, ia akan memberikan harga pupuk non-subsidi yang terbaik. Dirinya juga berharap harga pupuk non-subsidi bisa dijangkau oleh para petani bawang merah di Brebes. Juga sangat berharap harganya terjangkau. Kita berharap juga hasil panenannya baik, jadi seimbang dengan harga pupuknya. Itu yang kita harapkan. Sejauh ini Mas, harganya untuk subsidi itu dengan yang non subsidi selisihnya berapa sih? Terpaut jauh, ya. Tapi untuk non subsidi ZA ini ada penurunan. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Brebes, Yulia Hendrawati mengatakan, rencana itu merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Namun demikian pihaknya akan berusaha mengusulkan kepada DPR dan pemerintah pusat untuk menunda rencana tersebut. Karena petani butuh sosialisasi soal rencana penghapusan subsidi dan edukasi. Contohnya penggunaan pupuk ZA pada bawang merah akan diganti dengan formulasi campuran urea dan NPK. Kami menyampaikan kepada pemerintah pusat, kepada DPR karena ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan di kabupaten ini. Yang pertama adalah mengusulkan agar ada penundaan untuk pemberlakuan
aturan baru ini, yaitu pengurangan jenis pupuk, juga pengurangan komoditas yang memperoleh pupuk bersubsidi. Ini nanti kalau dilaksanakan mulai tahun anggaran baru, saya pikir ini akan lebih baik karena masyarakat butuh, dalam hal ini petani butuh sosialisasi, kemudian butuh edukasi. Penyaluran pupuk subsidi untuk beberapa jenis akan dihentikan mulai 1 Juli 2022. Jenis pupuk subsidi yang dicabut dan dikenakan harga non-subsidi diantaranya ZA, SP36, organik granula. Untuk itu, DPKP akan segera menerjunkan petugasnya untuk mendampingi petani dalam merubah dosis pupuk. Untuk bawang merah, penggunaan ZA bisa diganti dengan campuran urea dan NPK. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal Anang Setiawati meminta kepada masyarakat agar tidak takut datang ke BNN untuk meminta rehabilitasi jika ada anggota keluarga yang ketergantungan narkotika. Hal ini disampaikan saat workshop penguatan kapasitas insan media untuk mendukung konten. Masif kita lakukan, pesan itu. Badan Narkotika Kabupaten Kendal sudah melakukan binaan desa bersih dari narkoba atau desa bersinar di 5 kecamatan di Kabupaten Kendal. Namun demikian pada tahun ini sampai pertengahan tahun, angka pengguna narkoba di Kendal meningkat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dalam tahun ini BNN Kendal juga belum menangkap pelaku dan pengedar narkoba. Dalam 1 tahun ditargetkan BNN Kendal untuk menangkap 1 tersangka. Untuk itu, Kepala BNN Kendal Anang Setiawati meminta bagi masyarakat yang keluarganya perlu rehabilitasi narkoba bisa melapor ke BNN Kendal dan akan segera ditangani sampai sembuh. Bagi pemakai narkotika kategori ringan, BNNK Kendal melayani rehabilitasi rawat jalan. Petugas akan datang ke rumah selama 8 kali pertemuan. Namun bagi yang sudah kronis atau memerlukan penanganan khusus, nantinya akan direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor. Menurut Ana, masyarakat pada umumnya masih menutupi jika ada anggota keluarganya yang kecanduan narkotika. Padahal jika tidak segera menjalani rehabilitasi justru berbahaya bagi anak itu sendiri karena ketergantungannya bisa semakin parah. Mau datang ke BNN Pak, ini yang mau datang. Yang tidak mau itu masih banyak lagi. Karena kita tidak mudah menjangkau klien-klien yang harus direhab, itu tidak mudah. Dikatakan selama tahun 2022 hingga bulan Juni ini, pada tahun 2021 lalu, ada 38 anak yang menjalani rehabilitasi di BNNK Kendal, sedangkan di tahun 2022 hingga bulan Juni ini, ada 8 anak yang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba. Untuk sementara ini, BNNK Kendal hanya menangani rehabilitasi bagi pecandu narkotika kategori ringan.
Untuk kategori sedang akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Semarang atau tempat rehabilitasi komponen masyarakat di Pondok Pesantren di Demak dan Grobogan. Bagi pecandu narkotika kategori berat, maka akan dirujuk ke Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Ana, permasalahan narkoba harus ditangani bersama seluruh elemen masyarakat, diantaranya insan pers. Ana berharap insan pers bisa berperan terkait dalam sosialisasi bahaya narkoba dengan menuliskan ide-ide kreatif terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menggandeng Lingkar Media Group untuk sosialisasi cukai dan tembakau kepada masyarakat di beberapa kecamatan yang dihadiri sejumlah pedagang, petani tembakau, dan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemungutan cukai. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, Subarso, mengatakan pihaknya selalu melakukan sosialisasi terkait dengan cukai tembakau. Bahkan Satpol PP selaku penegak peraturan daerah maka sering melakukan razia rokok ilegal baik di toko maupun di warung kecil. Pada sosialisasi ini, kepala keluarga, saudara maupun tetangga agar dapat mengenali rokok ilegal yang kemasannya begitu mirip dengan rokok legal, di mana ditawarkan dengan berbagai modus serta harga yang murah. Bahkan pihaknya juga menggandeng Bea Cukai Semarang untuk ikut melakukan sosialisasi, menjelaskan kepada peserta bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, serta menyampaikan pula bahwa pengawasan peredaran rokok ilegal membutuhkan peran dari masyarakat. Mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPH-CHT, bahwa dari pemungutan cukai hasil tembakau ada DPH-CHT yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai atau provinsi penghasil tembakau, didistribusikan ke berbagai daerah untuk dana kesehatan, pembinaan lingkungan sosial, dan pembinaan industri. Kabupaten Kendal menjadi salah satu sentra penghasil tembakau nasional, namun masih banyak kebocoran dari sektor cukai rokok dan tembakau. Ya, cukai tembakau bagi hasil cukai tembakau itu sangat bermanfaat bagi untuk pengembangan di kawasan petani tembakau, khususnya sarana dan prasarana. Hasil cukai tembakau, hasil bagi cukai tembakau itu juga digunakan untuk bantuan sosial, digunakan untuk sosialisasi lah. Ini di sosialisasi itu kita mengharapkan agar masyarakat itu bisa mengantisipasi, menggempur adanya cukai ilegal. Ini sangat merugikan. Cukai legal itu akan mengurangi pendapatan cukai dari tembakau karena beredarnya rokok ilegal itu sangat merugikan, tidak terkontrol masalah-masalah produktivitasnya itu apakah sehat atau tidak. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal bersama Bea Cukai Semarang melakukan sosialisasi pemberantasan cukai ilegal dan pita cukai palsu. Sosialisasi tersebut diikuti oleh para pedagang, khususnya pedagang rokok di wilayah Kecamatan Rawasari, bertempat di Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Subarso meminta agar para petani kembali menanam tembakau. Nantinya di Kabupaten Kendal akan berdiri 2 perusahaan rokok yang berada di Kaliwungu dan Kecamatan Kemuh. Diharapkan dengan adanya pabrik rokok, para petani tembakau bisa menanam tembakau dengan harga yang seimbang antara biaya tanam dan hasil panen. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. DPC Partai Gerindra Pati mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum mereka Prabowo Subianto untuk maju pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi dukungan kepada Prabowo berlangsung di gedung DPC Partai Gerindra Pati pada Jumat sore. Berlangsung di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati pada Jumat sore, seluruh pengurus serta sayap Partai Gerindra Kabupaten Pati mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Ketua DPC Partai Gerindra Pati Hardi mengungkapkan bahwa dukungan ini dilakukan oleh seluruh unsur Partai Gerindra, baik dari atas hingga unsur terbawah Partai Gerindra sendiri di Kabupaten Pati.
Lebih lanjut, Hardi menyampaikan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali mencalonkan diri menjadi Presiden 2024 tidak hanya dari Pati saja, melainkan dari seluruh Indonesia. Apalagi saat ini Prabowo yang menjadi Menhan dinilai mempunyai elektabilitas cukup tinggi untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi DPC, PAC, saya partai, dan seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Pati ini mendeklarasikan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden tahun 2024-2029. Hardi menambahkan setelah deklarasi ini, pihaknya akan segera bergerak melakukan pembentukan relawan di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah Rohmat Marzuki yang juga hadir dalam deklarasi tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya optimis dengan elektabilitas Prabowo yang cukup tinggi, mampu menjadikan Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024 mendatang. Jadi ini merupakan inisiatif dari kami Partai Gerindra. Ini merupakan harapan dari kami dan dukungan internal kepada beliau Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di tahun 2024. Selain melakukan kegiatan deklarasi majunya Prabowo sebagai presiden di tahun 2024 mendatang, kedatangan DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap PAC dan ranting Gerindra di Kabupaten Pati. Rohmat berharap para kader Gerindra seluruh Indonesia solid dalam mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amanda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.